segera tuh undang-undang perampasan aset diberlakukan. Bahkan lebih keras lah orang bilang, hukum mati bagi koruptor. Kira-kira ada kemarahan. Di Indonesia, Bung Don, korupsinya itu sifatnya sistemik. Jenisnya state capture corruption. Kalau orang luar menyatakan white collar crime, artinya pelakunya adalah orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang pintar. Persoalan yang paling mendasar atau problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah law enforcement. Dan law enforcement itu ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Itu masalah di Indonesia. Saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa selain undang-undang perampasan aset, Anda harus berpikir melakukan reformasi besar-besaran dalam criminal justice system kita. Karena problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada criminal justice system kita. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau negara-negara yang korupsinya sistemik, maka dia selalu memulai dari aparat penegak hukumnya. Sebenarnya itu teori sebenarnya sudah direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption. Cuman kita ini nggak pernah mau ikutin. Kalau sumber daya alam itu kita kelola dengan baik, tata kelolanya kita perbaiki, tidak ada kebocoran, tidak ada fraud, maka revenue dari sumber daya alam itu setelah kita hitung pada saat itu, maka income per kapita orang Indonesia 20 juta per bulan. Kalau orang miskin di Indonesia, Bu Nosko, ini bukan karena nasib. Karena negara tidak berhasil memperlakukan mereka dengan adil, itu aja. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super, mulai ngecrek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngecrek, langsung on lagi. Cobain yuk. Kawan tutur, korupsi bukan sekadar soal kejahatan mencuri uang negara. Dalam buku Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo mengutip kajian KPK. Kebocoran dari korupsi penerimaan dan belanja negara bersama kebocoran lainnya bisa mencapai 2.800 triliun setiap tahun. Jadi korupsi adalah kejahatan perampokan uang negara dengan semua dimensinya dan dalam jumlah yang sangat besar. Ironisnya, uang negara terus bocor, bahkan ketika Prabowo sudah menjadi presiden. Pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat atau bahkan mundur, setback. RUU perampasan aset koruptor yang diharapkan bisa menjadi instrumen penting untuk orang kapok korupsi justru bertahun-tahun tertahan. DPR kini berjanji Desember 2026 akan selesai. Tapi publik sudah muak, marah. Pekan ini masyarakat anti korupsi dari Pati yang dimotori Mas Botok dari AMPB turun ke jalan bersama kelompok anti korupsi lainnya. Mendesak agar parlemen tidak memble soal RUU perampasan aset ini. Pertanyaannya, mengapa merampas uang koruptor begitu sulit? Sampai kapan korupsi akan terus menjadi benalu Indonesia? Mengapa ada kesan parlemen resisten soal itu? Soal undang-undang perampasan korupsi. Bersama Ketua KPK 2011-2015, Mas Abraham Samad, kita akan kupas mendalam soal ini di Bang Don Super Opini. Abraham Samad, Anda tahu track recordnya, Anda tahu perjuangannya, Anda tahu langkah-langkahnya, dan sampai saat ini adalah orang yang betul-betul tetap berada di belakang perjuangan untuk memberantas korupsi. Bung Abraham, terima kasih sudah datang ke Tutur. Sama-sama, Bung Don. Wah, luar biasa. Ini kamu sangat istimewa untuk saya hari ini. Gemetar juga saya diwawancara langsung oleh Bang Don ini. Iya, ini sekarang ada tanda-tanda bahwa undang-undang perampasan aset koruptor itu akan segera terbit. Saya mengatakan segera karena janjinya Desember. Menurut Anda gimana? Ya, pertama kan sebenarnya kalau kita lihat apa sih tujuannya undang-undang perampasan aset itu segera diberlakukan. Mungkin karena ada amarah yang besar dari publik terhadap
perilaku korupsi yang kelihatannya sudah membabi buta gitu ya, sehingga orang mulai mewacanakan kembali, mengembuskan kembali, segera tuh undang-undang perampasan aset diberlakukan. Bahkan lebih keras lagi, orang bilang hukum mati bagi koruptor. Kira-kira ada kemarahan. Ada kemarahan. Oleh karena itu mungkin ditangkap oleh teman-teman DPR sehingga dia sesegera mungkin lah untuk melakukan pembahasan undang-undang perampasan aset. Cuma, Bodo, saya ingin mengingatkan bahwa undang-undang perampasan aset itu bukanlah satu-satunya. Itu cuma salah satu. Salah satu. Salah satu. Bukan satu-satunya obat paling mujarab memberantas korupsi di Indonesia. Kalau di tempat lain, yes. Karena kenapa? Kita harus lihat dulu korupsi di Indonesia itu jenisnya apa sih? Jadi kalau kita ingin memberantas korupsi, pertama-tama kita harus bedah tuh, mendiagnosa korupsi di Indonesia itu sifatnya apa, jenisnya apa. Karena korupsi yang terjadi di sini beda dengan korupsi yang terjadi di Jepang, di Korea, dan Singapura. Di Indonesia, Bung Don, korupsinya itu sifatnya sistemik. Sistemik. Ya, sistemik. Kemudian selain sistemik, jenisnya state capture corruption. State capture corruption. Ya, disitulah ada oligarki. Oleh karena itu dia menjadi extraordinary crime. Kalau orang luar menyatakan white collar crime, artinya pelakunya adalah orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang pintar. Begitulah menggambarkan Kerah putih. Kerah putih. Terjemahan langsungnya kerah putih. Begitulah menggambarkan tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena dia sifatnya state capture corruption, sistemik, maka penanggulangannya harus ekstra pula, bukan biasa-biasa, bukan hanya diomongin. Ekstra, bukan biasa-biasa, bukan hanya diomongin. Iya, dia harus punya strategi yang jitu. Dia harus punya roadmap yang jelas agar supaya pemberantasan korupsi itu bisa efektif. Kira-kira seperti begitulah. Jadi undang-undang perampasan aset ini hanya salah satu. Ya, bukan satu-satunya obat paling mujarab. Karena kalau kita berharap bahwa undang-undang perampasan aset ini menjadi satu-satunya obat yang paling mujarab memberantas korupsi di Indonesia, nanti kita akan kecewa. Karena ada komponen-komponen lain yang akan mempengaruhi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi bukan sekedar undang-undang perampasan aset. Nanti kita akan jelaskan itu lebih dalam ya. Tapi kenapa, kan ini kan sudah dimasukkan pada tahun 2023 Surpresdek ke DPR. Kenapa begitu lambat respon DPR untuk menyelesaikan RUU ini? Jadi saya lihat nggak ada political will yang kuat dari DPR. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam, ya. Mungkin ada pertarungan juga ya. Ada, biasalah kalau di DPR ada pertarungan sehingga ini menjadi terhambat dan berlarut-larut. Karena seingat saya, Bang Don, itu sejak saya jadi ketua KPK, KPK sendiri sudah berinisiatif memasukkan RUU Undang-Undang Perampasan Aset di zaman saya. Kenapa itu menjadi penting? Karena tadi saya katakan salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat salah satu rekomendasi United Nations Convention Against Corruption, itu dia ada merekomendasikan beberapa poin untuk negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi dan korupsinya sifatnya state capture corruption seperti Indonesia. Ada beberapa hal yang direkomendasikan agar supaya dia bisa segera menanggulangi korupsi yang luar biasa itu. Pertama, judicial corruption. Judicial corruption. Apa itu judicial corruption? Ini menarik. Judicial corruption mungkin kalau bahasa persnya itu mata rantai mafia peradilan. Kan kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada masalah dalam criminal justice system kita. Masalahnya di mana? Masalahnya di criminal justice system kita itu adalah ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan criminal justice system? Criminal justice system itu adalah sistem peradilan pidana. Di situ ada penyidik, yang namanya polisi, dan kalau korupsi selain polisi ada KPK, kemudian ada penuntut namanya kejaksaan, kemudian ada pengadilan yang akan memproses kasus itu, dan di ujungnya ada lembaga pemasyarakatan, yaitu pemerintah yang akan mengeksekusi. Ini yang disebut criminal justice system. Masalahnya di Indonesia menurut saya, ini yang problem. Jadi kalau Bang Don ingin bertanya kepada saya, apa sih yang jadi permasalahan mendasar di korupsi Indonesia? Persoalan yang paling mendasar atau problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah law enforcement. Dan law enforcement itu ditentukan oleh aparat penegak hukumnya.
Itu masalah di Indonesia. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita ingin betul-betul memberantas korupsi tanpa pandang bulu, maka yang pertama-tama harus dibenahi adalah criminal justice systemnya. Kalau criminal justice systemnya tidak diperbaiki, dia masih korup, masih terjadi abuse of power, biar ada namanya undang-undang perampasan aset, biar ada namanya hukuman mati, saya khawatir Bung Don, ini akan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghantam lawan-lawan politik. Itu yang kita khawatir, seperti kasus Tom Lembong. Ya. Itulah judicial corruption. Ya. Itu judicial corruption. Iya. Tapi kadang-kadang kan dia bisa beyond judicial corruption karena ada urusan politik. Iya. Yang kalau saya juga berpikir undang-undang ini bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk merampas aset lawan politik. Mungkin nggak? Iya, bisa jadi begitu. Oleh karena itu, kita ingin mengawal pembahasan ini supaya DPR itu membuka ruang dialog. Ya. Supaya semua orang bisa berpartisipasi, memberikan masukan. Karena menurut saya banyak problem ketika kita ingin ingin merumuskan atau ingin membuat rancangan undang-undang perampasan aset ini secara ideal. Konsep apa yang kita harus pilih? Itu kan pertanyaan mendasar. Betul. Konsep apa yang kita harus letakkan di undang-undang perampasan aset kita? Kalau saya lihat di konsep yang ada, dia kan menggunakan konsep yang umum ya, yang disebut NCB itu. Non-conviction based asset forfeiture. Iya. Itu bahasa Indonesianya mungkin kira-kira bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan. Kira-kira seperti begitu. Iya, perampasan aset tanpa pemidanaan. Iya. Dengan pembuktian terbalik terbatas. Itu konsep yang digunakan di dalam RUU perampasan aset kita. Ini harus hati-hati kita membacanya. Kenapa saya bilang kita harus hati-hati membacanya? Banyak kalangan masyarakat salah kaprah terhadap perampasan aset tanpa pemidanaan. Ini jadi perdata atau bagaimana? Iya, ini banyak orang salah paham nih ya tentang begini. Seolah-olah mengatakan bahwa ini dengan mudah kita merampas aset. Begitu orang korupsi kita langsung rampas. Enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Tetap ada proses judicial. NCB dengan konsep pembuktian terbalik terbatas sebenarnya itu tetap ada proses hukumnya. Misalnya begini, apa yang harus dilakukan terhadap NCB pembuktian terbalik terbatas? Jaksa pertama-tama dia harus bisa, ketika dia bawa ke pengadilan, dia disuruh oleh undang-undang ini membuktikan bahwa si pelaku ini punya harta yang lebih berdasarkan dari hasil kejahatan. Dia yang harus membuktikan itu dulu. Dia harus membuktikan dulu. Jaksanya? Iya. Bukan orang yang belum punya. dulu. Belum. Ini fasenya nih. Supaya jelas nih. Okay. Agak detail nih. Very good. Jadi jaksanya pertama-tama diberi kesempatan. Dia harus membuktikan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari hasil harta yang dikumpulkan. Bahwa harta itu didapat dari kejahatan. Dia harus buktikan dulu tindak pidananya bahwa harta yang bersangkutan didapat dari hasil kejahatan. Apakah itu korupsi, apakah itu narkoba dan lain sebagainya. Iya. Karena saya ingin jelaskan karena pidana asalnya banyak ya. Iya, undang-undang perampasan aset ini bukan hanya kepentingan tindak pidana korupsi tapi tindak pidana umum yang lain juga. Karena harus ada tindak pidana aset. Itu pertama-tama. Step kedua, apa yang harus dilakukan? Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan apakah yang dimaksud tadi oleh jaksa betul atau enggak. Kalau dia bilang enggak betul, dia harus membuktikan bahwa hartanya itu betul adalah harta yang didapat dari, ini sekarang pembuktian terbalik terbatas tadi. Terbatas, jadi dua-duanya kan gitu. Dia akan membuktikan bahwa itu harta saya, harta yang sah misalnya, didapat dari mertua saya yang kaya raya. Kira-kira seperti gitu. Ini untuk penyelenggara negara kan gitu ya, pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga, kalaupun hakim akhirnya memutuskan bahwa betul Anda tidak bisa membuktikan bahwa kekayaan Anda dapat dari cara yang halal, maka hakim akan memutuskan bahwa Anda dinyatakan bersalah. Harta Anda disita, kan? Tapi ketika hakim memutuskan itu, kalau di peradilan pidana biasa kan ada proses yang namanya banding, kasasi. Kalau undang-undang perampasan aset ini sudah diberlakukan, terus kita memakai NCB itu, stop sampai di situ. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengeksekusi hartanya, maka si jaksa penuntut umum harus mengajukan namanya permohonan gugatan perdata ke pengadilan perdata untuk
minta pengadilan menetapkan bahwa harta itu akan disita. Jadi ada 3 tingkatan. Jadi bisa lama lagi dong itu. Ya enggak sih, kalau pengadilan sudah menetapkan bahwa harta disita bisa dieksekusi tanpa harus menurut putusan ingkrah. Tapi yang saya khawatir begini, Don. Ketika orang mendengar ini, orang seolah-olah mengatakan bahwa ini tanpa ada proses hukum. Ya itu yang Itu saya kan mau Anda tanya tangkap, lebih kan? jauh. Iya. Nggak begitu, nggak semudah itu. Beda misalnya begini. Terkecuali kalau kita menganut sistem pembuktian terbalik sempurna. Sempurna, ya. Saya tahun 2012 kalau nggak salah ingat, Bang Don, pernah diundang oleh MICC Malaysia, Malaysia Anti Corruption Court. Itu semacam KPK-nya Malaysia. Ketika saya berada di sana, saya itu banyak diskusi. Kan kita melakukan sharing ya. Ternyata di Malaysia itu pada saat itu, saya nggak tahu kalau sekarang, kan undang-undang biasa berubah. Pada saat itu dia menggunakan sistem hukum yang sistem pembuktian terbalik sempurna. Tapi kalau kita menganut sistem pembuktian terbatas memang. Karena ini udah pernah juga ada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita tidak bisa lagi merubah-rubah ini. Jadi memang kita konsepnya seperti itu menurut saya. Tapi kalau di Malaysia, Bang Don, itu dia memakai sistem pembuktian terbalik sempurna. Maka apa sesungguhnya yang terjadi? Ini lebih mudah. Kalau memakai sistem pembuktian terbalik sempurna, itu memudahkan sekali. Misalnya gini, MICC Malaysia misalnya kalau dia melihat nih ada seorang penyelenggara negara atau pejabat ASN yang kekayaannya melampaui dengan profil gajinya, maka dia akan datang ke sini, ke kantor MICC, diperiksa dia. Ini dari mana hartamu? Bawa bukti-buktinya. Kalau memang ini mertuamu punya, mana bukti-buktinya? Kalau hari itu dia nggak bisa membuktikan secara hukum bahwa itu adalah harta yang sah, maka pada saat itu dia dijadikan tersangka dan disita hartanya. Itu dia kalau sistem pembuktian terbalik sempurna. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Karena publik kan nggak mau berlama-lama lihat para koruptor menahan aset. Ya saya nggak tahu, karena saya lihat udah pernah juga di judicial review di MK ya. Jadi memang. Tapi yang saya mau bilang begini, ketika kita bicara tentang undang-undang perampasan aset, ini bukan cuma kejahatan korupsi yang ada di sana. Ya, saya paham. Mungkin dia ingin begini. Kalau misalnya ada kejahatan lain, tiba-tiba orangnya lari, mungkin tiba-tiba lari ke luar negeri, misalnya kejahatan narkoba, tiba-tiba orangnya lari atau meninggal. Mungkin dengan konsep NCB ini dia bisa lebih mudah hartanya. Kalau tidak asetnya bisa diambil. Dia bisa sita asetnya. Kalau tidak ada undang-undang perampasan aset, dia harus melalui proses yang panjang. Mungkin itu. Jadi bukan tujuannya semata-mata untuk tindak pidana korupsi. Karena Bung Don, kalau khusus tindak pidana korupsi menurut pengalaman saya, kalau kita sekedar ingin menyita aset-aset dari kejahatan korupsi, tanpa adanya undang-undang perampasan aset, kita bisa menyita. Lewat apa? Pasti pertanyaan lewat apa? Lewat kita kenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Seperti yang saya lakukan di beberapa kasus korupsi. Kalau cuma itu problemnya. Tapi ini kan problemnya banyak, bukan cuma tindak. Jadi ini yang kita harus agak teknis nih. Kita harus jelaskan kepada publik. Jadi sebenarnya kalau sekedar untuk mengakomodir undang-undang tindak pidana korupsi, itu banyak jalan sebenarnya. Menggunakan undang-undang TPPU, terus menggunakan yang namanya memutuskan uang pengganti, uang denda, itu bisa sebenarnya, sudah terakomodir. Tapi ini kan banyak tindak pidana asalnya yang harus ada kejahatan narkoba, ada kejahatan ekonomi lain. Itu betul. Ya, itulah yang sebenarnya mau diakomodir menurut saya. Jadi dan sebetulnya lebih luas lebih luas. Jadi masyarakat jangan disederhanakan bahwa ini kan saya takutnya orang yang demo dia cuma pikir untuk kejahatan korupsi ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau ini kan orang awam kan sederhana, DPR tidak cepat membuat undang-undang ini, mengesahkan ini atau menyetujui ini. Itu lebih karena takut bahwa undang-undang ini jadi bumerang untuk mereka atau untuk pejabat. Karena itu kan langsung bisa berhubungan dengan mereka kan. Karena data-data memperlihatkan banyak anggota DPR, DPRD juga ikut terlibat dalam korupsi gitu. Pandangan Anda? Ya, ada beberapa negara Bang Don Bosco ya. Itu penyelidik korupsinya, katakanlah FBI ya. Dia menggunakan ada namanya metode lifestyle analysis. Metode lifestyle analysis seperti apa itu?
lifestyle analisis ini untuk mendeteksi tentang adanya peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Di sana disebut illicit enrichment. Kira-kira gitu ya. Di Amerika itu dengan metode lifestyle analysis, misalnya begini. Kalau Bung Don Bosco ditahu nih anggota DPR atau katakanlah dirjen atau menteri, maka dia punya metode namanya tadi itu lifestyle. Dia menganalisis gaya hidup Bang Don Bosco. Mulai dari media sosialnya, kehidupannya sehari-hari, keluarganya dan lain-lain sebagainya. Kalau dia lihat kok ini gaya hidupnya orang ini terlalu mewah, tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka dia disitulah masuk melakukan investigasi. Sehingga bisa ditemukan bahwa apakah orang ini melakukan korupsi, kemudian bisa disita hartanya. Kira-kira begitu. Iya. Ada kekhawatiran saya bahwa jangan-jangan memang ketika undang-undang ini, undang-undang perampasan aset ini disahkan, mungkin di kepala anggota dewan itu seperti itu, kira-kira begitu ya. Iya, bisa jadi gitu. Tapi saya ingin menyarankan kepada teman-teman di KPK dan aparat penegak hukum lain, coba-cobalah belajar tentang metode lifestyle analisis itu. Karena itu digunakan oleh FBI untuk menyelusuri para aparat penyelenggara negara. Termasuk pernah salah satu, kalau saya nggak salah ya, salah satu direktur di FBI itu pernah terjaring oleh metode analisis begitu, lifestyle analisis. Jadi dia bisa memprofiling gaya hidup seseorang, baik melalui media sosialnya, kemudian dan lain-lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan satu gambaran bahwa kok orang ini hartanya lebih banyak daripada pendapatannya, daripada gajinya, berdasarkan gaya hidupnya. Dia bisa mendeteksi dari situ. Ada kekhawatiran saya bahwa jangan-jangan itu yang sedang dipikirkan. Karena kan Bung Dosko tahu kan, gaya hidup orang di DPR itu kan suka flexing. Itu betul. Suka flexing. Banyak kejadian-kejadian Anak pejabat di daerah juga banyak suka flexing. Dan menurut saya metode ini sebenarnya udah dipakai juga sih sama KPK atau aparat penegak hukum. Pernah dengar nggak yang ada kasus Bea perkara Cukai, betul Bea karena Cukai di anaknya Makassar. bergaya betul. Itu dia pakai metode itu, metode lifestyle analysis itu. Dia udah pakai ini kok orang flexing selalu. Jadi ada kecurigaan saya, ada kekhawatiran saya, jangan-jangan mereka berpikiran ini kan gaya anggota DPR itu ya, kalau Anda lihat ya Bung Don, itu kan suka flexing gayanya. Betul. Jangankan pamer mobil, di jalan aja dia itu mau selalu punya privilege. Kita disuruh minggir, ya, dan dia disuruh pakai koridor atau dia punya mobil pasang lambang Garuda. Iya, dan kita disuruh minggir, padahal kita duluan di depan. Jadi menurut saya begini, memang ada yang nggak beres dalam perjalanan kebangsaan kita. Ada gap terlalu dalam, Bung Dosbo, antara masyarakat biasa dengan para elit kekuasaan. Jangan di DPR, Pak Abraham. Itu di polisi, saya kira banyak orang yang punya dulu cerita rekening gendut itu kan ceritanya. Oh iya, dan benar. itu tidak berhenti sampai di situ mestinya. Betul. Makanya saya bilang, yang parahnya di Indonesia itu gap terlalu dalam antara masyarakat biasa dengan para elit kekuasaan. Itu elit benar. Kekuasaan di dalam ada aparat, ada siapapun, itu terlalu dalam. Sehingga itu yang menimbulkan fenomena sosial yang tidak kondusif menurut saya. Ada benih yang setiap saat bisa meletus. Kira-kira seperti itu. Karena ada gap terlalu dalam. Peristiwa Agustus 2025 sebenarnya dipicu oleh situ. Jadi saya khawatir ya itu mungkin yang sedang dipikirkan teman-teman DPR. Tapi kemudian bedanya, ini soal pengejaran aset ini. Ini sampai dia meninggal, itu ahli warisnya asetnya bisa diambil. Bisa disita kalau kita sudah membuat undang-undang perampasan aset dengan konsep yang tadi saya katakan, NCB, non-convention based forfeiture itu. Tanpa benda, dia bisa melakukan itu. Jadi cukup ada 2-3 tahapan yang sederhana, dia bisa menyita. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa jangan dianggap tidak ada proses. Itu betul. Jadi tidak begini ambil lalu kemudian. Cuman Bundos, saya ini agak khawatir sebenarnya. Kekhawatiran saya begini. Apakah kita sudah bisa memastikan seperti tadi yang saya katakan, criminal justice system kita ini sudah beres, sudah tidak ada abuse of power, itu masalah. Sudah tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Itu masalah. Kalau di criminal justice system kita ini masih ada abuse of power, masih ada penyalahgunaan kekuasaan,
Saya khawatir nanti jangan-jangan undang-undang ini juga bisa disalahgunakan. Itu sih kekhawatiran saya. Disalahgunakan atau tidak efektif. Atau tidak efektif. Itu aja yang saya khawatirkan. Sekarang sebenarnya. kalau itu tidak efektif, lalu kemudian kita harus ngapain? Ya memang dilema. Dengan criminal justice system kita gitu. Memang dilema, Bung. Ya, saya bilang kenapa dilema, karena di satu pihak kita ingin sesegera mungkin ya, Benar. dengan mudah melakukan penyitaan terhadap harta-harta yang ilegal, harta-harta dari hasil kejahatan. Ya. Itu kan yang kita ingin dapatkan. Ya. Tapi di lain pihak masih ada problem di criminal justice system kita. Ya itu. Terus kita apain itu dengan itu? Begini, mohon maaf kalau saya lebih ingin concern pemerintahan ini harus pertama-tama yang dilakukan, dia harus punya political will untuk bisa memastikan criminal justice system kita ini terbebas dari tindakan korup, tindakan penyalahgunaan Harus kekuasaan. betul-betul bersih. Harus bersih, minimal tidak korup. Ya gimana Gitu ya. caranya? Memang kalau Bung Don Bosco bilang bagaimana caranya, memang ini agak sulit. Karena mungkin. semua orang frustrated urusan dengan Frustrasi. Iya, frustrasi. Seolah-olah orang melihat bahwa tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Apakah Bung Bosco melihat tidak ada jalan? Saya merasa selama ini sudah tidak ada jalan. Kita ke situ justru menimbulkan masalah-masalah baru Oke, untuk kita sendiri. saya pun melihat begitu. Oleh karena itu, saya sampai pada satu titik yang ingin menyatakan demikian nih, bahwa satu-satunya cara untuk membetulkan atau membenarkan kembali jalannya criminal justice system kita, yaitu dengan cara melakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan, pengadilan, bahkan kita berbicara dalam konteks pemerintahnya sendiri, yaitu lembaga pemasyarakatannya. Ya. Karena kan begini Don Bos, kalaupun misalnya kepolisiannya bagus, kejaksaannya bagus, pengadilannya juga bagus, sudah menghukum orang 25 tahun misalnya, tapi di ujungnya bagian terakhir dari criminal justice system, di situ ada pemerintah, ada lembaga masyarakat. Kalau ini korup, ini juga tidak mendatangkan deterrent efek. Karena kenapa? Coba Anda bayangkan, kalau misalnya orang dijatuhi hukuman 25 tahun, tapi tiba-tiba dia sampai di sini dan perkaranya sudah ingkrah. Ketika perkara sudah ingkrah, berarti sudah tidak ada lagi kewenangan bagi polisi, jaksa, dan pengadilan. Tinggal di sini. Di lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dulu ya. Nggak tahu sekali kementerian apa sih namanya. Kementerian Hukum. Bayangkan dengan kondisi lembaga pemasyarakat yang tadi yang masih abuse of power, masih ada suap menyuap di dalamnya, karena oknum-oknum sipir penjara itu, Bung Don, itu masih bisa disuap. Betul. Bayangkan saja kalau misalnya ada seorang narapidana, dia tidak pernah merasakan bermalam di penjara. Kenapa saya katakan dia bisa tidak merasakan? Dulu waktu zaman saya, kadang-kadang kita melakukan sidak itu, kita bisa dapatkan. Seorang narapidana itu tidak pernah bermalam di penjara. Walaupun hukumannya 25 tahun. Apa yang dia lakukan? Ketika apel pagi, dia ada hadir. Diperiksa apel, hadir nih. Selesai apel kan biasanya tahanan dimasukkan kembali. Begitu tahanan dimasukkan, dia pulang ke rumahnya. Sore, jadi kayak orang kantor aja. Sore, ketika mau apel, dia pulang lagi apel dulu. Setelah apel dimasukkan kembali, dia pulang tidur. Jadi dia nggak pernah merasakan penderitaan. Kemudian yang kedua, ada regulasi menurut saya yang membuat juga orang tidak menimbulkan deterrent effect. Adanya remisi yang diobral. Bayangkan kalau seseorang itu bisa mendapat remisi setiap tahunnya sampai 8 bulan. Walaupun dia 25 tahun dihukum, mungkin dia cuma 2 tahun menjalani. Dan 2 tahun itu pun dia tidak pernah ada di dalam. Bagaimana mau menimbulkan deterrent effect? Persoalan-persoalan inilah menurut saya, Bung Don, ini yang harus diperbaiki. Itu baru soal pemasyarakatan. Iya, belum lagi kalau di ujungnya, misalnya bagaimana penyidikannya, bagaimana aparat polisinya, KPK-nya, kejaksaannya, kemudian pengadilannya nanti. Apakah dia bisa bertindak jujur? Apakah dia bisa bertindak fair? Apakah orang tidak dilakukan kriminalis? Ini kan persoalan-persoalan yang masih menghantui kita di Republik ini. Karena itu tadi, sistem hukum kita itu, ya itu tadi, sistem hukum yang abuse of power. Reformasinya dalam bayangan Anda itu seperti apa? Begini. Karena kita belum pernah ada presidennya soalnya. Begini, saya pernah membaca, ya bukan membaca, melihat tahun 2012, 2006 ya,
Oke. 2006 sampai 2006 sampai 2012, Meksiko itu pernah mengalami seperti Indonesia. Seperti kita persis. Seperti Indonesia itu tahun 2006 sampai 2016. Kita mengenal ada presiden di situ namanya Felipe Calderón. Iya. Ya. Tahu nggak apa yang dilakukan Calderón pada saat itu, Bung Dosko? Dia pusing melihat aparat penegak hukum yang seperti di Indonesia. Seperti di Indonesia, semuanya nggak beres, pengadilannya nggak beres, kejaksaannya nggak beres, kepolisiannya nggak beres. Bahkan di sana dikenal dengan mordida. Mordida. Apa itu? Polisi yang korup, jaksa yang korup, hakim yang korup. Kira-kira seperti gambarannya. Jadi udah kredit, nggak bisa lagi dibenahi. Tiba-tiba Presiden Meksiko berpikir, bagaimana caranya saya membenahi dengan situasi yang seperti ini? Semua orang korup di dalamnya. Akhirnya dia berpikir melakukan langkah-langkah yang sangat progresif. Dia berpikir, kayaknya saya perlu mengangkat kepala kepolisian bukan dari polisi karir. Oh, Itu tahun 2006 sampai tahun 2012. baru itu kejadian. Iya. Jadi dia berpikir begitu. Tapi kan itu ada hambatan dari segi konstitusi, Bung Don Bosco ya. Karena kan konstitusi dia kan sama juga dan kita. Masa kepala kepolisian harus diambil dari orang luar? Orang sipil kan nggak mungkin. Iya. Tapi akhirnya karena itu masa transisi, dia baru-baru mengalami juga kayak reformasi. Dia datang ke parlemen minta izin. Dan diizinkan pada saat itu. Tapi ada catatan, Bung Bosco, bahwa nggak boleh seterusnya. Hanya Tidak boleh boleh 3 tahun. seterusnya. Nggak boleh seterusnya. 3 Dikasih tahun waktu saja. 3 tahun. 3 tahun masa transisi, habis itu dikembalikan kepada karir lagi. Diizinkan, dan pada saat itu dia mengangkatlah seorang kepala kepolisian yang berasal dari orang sipil. Seorang guru besar dari universitas ternama di Meksiko. Namanya orang itu Genaro Garcia Luna. Dia seorang profesor, Genaro Garcia Luna. Saya harus menyebutkan namanya supaya kita nggak fiktif nih. Betul. Kan? Diangkatlah dia sebagai kepala kepolisian, tapi bukan sekedar dia guru besar. Dia terkenal di Meksiko orang jujur, punya integritas, diangkat. Dikasih tugas sama Presiden Calderón tadi, you harus membersihkan kepolisian dalam tempo 3 tahun. 3 tahun. Nggak boleh lewat dari itu, karena habis itu you harus kembalikan ke polisi seperti dulu, kembalikan ke polisi sesuai karir. aslinya. Iya. Terus? Dia lakukanlah pembenahan yang luar biasa. Dan bukan cuma kepala kepolisian, kejaksanya juga diangkat guru besar Di kepolisian dan kejaksaan. Jaksa agungnya itu pada Eduardo Medina. Namanya Eduardo Medina, itu guru besar hukum. Itu jaksa agungnya. Saya sengaja menyebutkan nama supaya nggak fiktif. Iya. Diangkatlah itu. Dan peranan berhasil, 2 tahun berhasil. Tapi ketika itu ada sebuah distrik, Bung Don Bosco. Distrik itu kayak kabupaten ya, Iya. atau kota di Meksiko. Kira-kira. Distrik itu namanya Praxedis. Kota itu namanya Praxedis. Ada sebuah distrik di Meksiko namanya Praxedis. Itu dikuasai oleh Carter Obadlius. Jadi siapapun di situ kepala kepolisiannya pasti bisa dibeli. Ya. Jadi distrik itu pasti kacau terus. Sehingga kepala kepolisian itu bilang, waduh ini gimana? Akhirnya dia melapor kepada si presidennya tadi, si Calderón. Bilang, saya udah mau selesai nih, tapi ada distrik yang belum selesai. Terus presidennya bertanya, apa jalan keluarnya? Kalau dulu Bapak mengangkat saya dari orang non-karir, bisa nggak di situ ditempatkan juga orang non-karir? Presiden bilang, gila nggak mungkin. Itu kan distrik, bayangkan kalau Polres. Kan nggak mau, impossible lah, kira-kira gitu. Tapi si Garcia Luna bilang, wah kalau begitu nggak bisa bersih dong Pak. Dia bilang, oh begitu? Dia bilang, iya, padahal ini tinggal 1 distrik nih. Langsung presidennya katakan, kalau seandainya diizinkan parlemen, Anda punya calon nggak untuk mengisi siapa yang jadi kepala kepolisian distrik di Praxedis itu tadi? Langsung, saya punya. Ditanya, siapa orangmu itu? Dia bilang, saya punya murid. Hah? Dia bilang, ini udah selesai, sudah skripsi nih, udah selesai. Dia bilang gitu, ini udah mau selesai. Nama muridnya itu Marisol Vales Garcia. Umurnya 20 tahun pada saat itu. Masih mahasiswa. Mahasiswa, tapi dia udah mau selesai, 20 tahun. Perempuan. Seorang perempuan umur 20 tahun. Nanti silahkan netizen membuka ya. Pernah muncul di Kompas tuh, tahun 2010. Jadi, si Garcia Luna bilang, saya punya murid, dia sebutkan namanya tadi. Kau bisa nggak bertanggung jawab terhadap murid? Bisa, dia bilang, saya kenal orang ini, dia seorang kriminolog. Iya. Ini dia memang diakui pintar, cerdas, ya, dan berani. Diangkatlah dia si Garcia ini, si Marisol Garcia ini, yang anak 20 tahun, di antara 20 sampai 21 tahun. Itu tahun 2010. Disetujui parlemen. Disetujui parlemen.
Tapi ya cuma masa transisi juga ya. Tinggal setahun. Makanya dia dikasih waktu 2010-2011. Karena di injury time. Diangkat lah. Dan ketika diangkat benar 5-6 bulan pertama dia sapu bersih itu daerah. Gak ada macam-macam. Tapi apa yang terjadi Don? Si orang tua dari Marisol Garcia ini dibunuh. Bapak mamanya dibunuh. Oleh kartel di Meksiko. Akhirnya pemerintahan tahu bahwa anak ini terancam nyawanya. Akhirnya dia diasingkan, dibawa ke Amerika. Dikasih suaka. Diselamatkan dia oleh kepolisian Meksiko dan unit narkoba Amerika, DEA. Jadi dia sekarang tinggal di Amerika. Bayangan saya, Bung Dosko, dari cerita ini sebenarnya ada hal positif kita bisa ambil. Iya. Jangan-jangan kita memerlukan langkah-langkah yang luar biasa Jadi seperti di Jaksa Agung maupun kepolisian. Kira-kira seperti itu. Itu cerita ini bisa jadi jadi inspirasi ya, walaupun tidak harus seperti ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jalan keluar, walaupun tidak harus meniru bulat-bulat. Tapi harus ada langkah yang kuantum. Lompatan kuantum ya. Lompatan kuantum tidak linear, tidak deterministik. Karena kalau kita berpikiran linear dan deterministik dalam rangka penegakan hukum, maka kita tidak pernah mencapai keadilan yang ada dalam masyarakat. Kira-kira itu kunci saya. Kita akan tetap seperti sekarang. Seperti sekarang. Terputar terus di situ. Walaupun undang-undang perampasan aset itu berlaku gitu. Walaupun itu ada harapannya. Ada harapan, saya tetap mendorong. Tapi maksud saya sekedar mau ingatkan. Jangan keburu-buru menganggap bahwa dengan hadirnya undang-undang itu Anda membayangkan bahwa negara kita langsung bersih. Kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Kenapa saya harus bercerita di masalah ini, Don? Saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa selain undang-undang perampasan aset, Anda harus berpikir melakukan reformasi besar-besaran dalam kriminal justice system kita. Karena problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada criminal justice system kita. Semua orang tahu dan merasakan itu sebetulnya. Bung Don Bosco juga tahu dan merasakan. Oleh karena itu kita tahu penyakitnya di mana. Oleh karena kita tahu penyakitnya di situ, ya itu yang kita obati, kan begitu cara pemberantasan korupsi. Bukan di sini penyakitnya, kita obati di kiri. Kira-kira seperti itulah ilustrasi. Kira-kira menurut Anda Pak Prabowo punya keberanian nggak untuk bisa mengubah itu dengan cara tadi itu, reformasi gitu? Waktu saya kan pernah dipanggil Pak. Oh iya betul. Pak Presiden. Heboh itu. Heboh kan. Sebenarnya saya bercerita juga tentang ini, tapi bercerita aja ya. Apakah mereka tanggapi apa enggak? Apakah mereka itu urusan Pak Presiden? Karena kita nggak mungkin mengintervensi. Tapi alhamdulillah saya sudah menceritakan ini. Dan lewat podcastnya Bung Don Bosco, mungkin yang pertama saya bercerita tentang ini. Mudah-mudahan ini didengar bagi para pengambil kebijakan. Karena jangan-jangan memang inilah satu-satunya cara kita. Walaupun cara ini mungkin agak ribet. Agak memutar. Karena apa? Kalau ini kita lakukan, kita memerlukan perpu. Ya, kita memerlukan perpu. Misalnya tiba-tiba kita ingin mengangkat seorang Kapolri yang bukan berasal dari polisi karet, itu kita memerlukan perpu. Dan itu dibolehkan di dalam konstitusi kita. Ya dulu bukan tidak mungkin itu dilaksanakan. Pak Harto dulu pernah bubarkan bea cukai. Itu yang saya maksud. Itu kan perda, itu langkah luar biasa. Kenapa kita tidak melakukan langkah-langkah begitu? Mereka semua dibubarkan lalu kemudian diganti sama asing. Dibekukan. Itulah yang dilakukan si Calderon. Jadi waktu Calderon mengangkat si Garcia Luna, Garcia Luna melakukan itu. Dia bekukan dulu, baru disuruh tes ulang di kepolisian. Rekrut baru. Dan terjaring 25.000. Ya karena mereka butuh begitu. 25.000 yang terjaring kena yang disebut mordida. Gitu. Wow, dramatis itu ya. Dramatis. Jadi saya sengaja bercerita ini Bung Don Bos. Supaya maksud saya gini loh. Kita jangan berpikiran terlalu linear gitu menurut saya. Deterministik. Nanti kita nggak bisa mencapai keadilan kalau kita berpikir. Karena negara kita ini menuntut kita untuk kuantum, lompatan. Karena situasinya tidak sedang baik-baik saja. Kalau Anda disuruh untuk memimpin Kejaksaan Agung dengan lagu melakukan ini, jangan. Masih banyak orang yang lebih hebat daripada saya, Bang Don Bosco. Gitu, kira-kira. Saya cuma menyampaikan gagasan aja. Kira-kira gagasan sangat menarik sebetulnya. Dan jadi, itu bukan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dan ini bukan cerita fiktif. Ini cerita sejarah. Silahkan buka Kompas. Itu pernah 10 tahun, 2010 ada gambarnya si Marisol Garcia itu. Ketika dia diangkat umur 20 tahun.
20 on the way 21 tahun. Luar biasa. Kalau kita kembali seperti apa yang disitir oleh Pak Prabowo di dalam Paradoks Indonesia, di mana ada kehilangan uang setiap tahun 2.800 triliun. Oke. Lalu sekarang kita dapat gambaran dari kejaksaan itu bilang baru menyelamatkan uang 40,5 triliun pada 2026. Ya. Poinnya itu kan terlalu jauh. Oke. Gitu loh. Apa yang Anda pikirkan ketika undang-undang perampasan aset ini diterapkan? Mungkin nggak pengembalian uang negara dari hasil korupsi itu lebih banyak bisa Ya, kalau undang-undang ini berjalan efektif dan tidak disalahgunakan, Iya, kata kuncinya tidak disalahgunakan. ya, saya pikir bisa. Dan itu menjadi sumber pendapatan negara ya. Iya. Artinya uang-uang perampasan aset itu bisa dijadikan dana pendidikan, Iya. dana MBG, Untuk dana kesehatan. bansos, dana kesehatan, biar orang ke rumah sakit nggak bayar lah. Kalau sekarang kan kasihan, walaupun ada BPJS tapi sangat diskriminatif, Itu benar. kan gitu ya. Jadi rakyat itu, Bung Don Bosco, sebenarnya sederhana permintaannya kepada negaranya. Betul. Saya mau sekolahkan anak saya dengan gampang, dengan mudah, dengan murah. Saya mau beli makanan tidak mahal. Ketika Ketika mudah. sakit, saya tidak perlu susah parah. Itu benar. Sederhana permintaannya, Bung Dos. Itu aja yang dipenuhi. Dan itu tidak susah. Kenapa saya katakan tidak susah? Kalau kita menutup semua keran-keran kebocoran yang bisa menimbulkan fraud dan korupsi, maka sumber pendapatan kita dari kekayaan alam kita itu bisa menanggulangi semua tadi yang saya ceritakan. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya ketua KPK, Bung Don Bosco, Pak Mahfud suka menyetir apa yang saya sampaikan. Bahwa dulu kan kita memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Saya bilang, kalau sumber daya alam itu kita kelola dengan baik, tata kelolanya kita perbaiki, tidak ada kebocoran, tidak ada fraud, maka revenue dari sumber daya alam itu setelah kita hitung pada saat itu, maka income per kapita orang Indonesia 20 juta per bulan. 20 juta Iya, per bulan. Dan itu itu betul. dan Ya, itu suka di Mahfud, suka ya. dikutip. Ya, Pak Mahfud suka kutip. Bahkan Pak Prabowo, saya ingat kampanye Presiden Pak Prabowo bukan sekarang, yang lalu, menyetir itu pernyataan saya ketika saya jadi ketua KPK untuk penyelamatan sumber daya alam. Maka itulah sebenarnya ilustrasi itulah yang dipakai oleh kejaksaan membentuk PKH kemarin ya. Ya. Karena ingin menyelamatkan sumber daya alam. Karena memang kalau sumber daya alam ini kita kelola secara adil, dengan bagus, tanpa ada kebocoran, nggak ada orang miskin menurut saya. Itu benar. Ya. Nggak ada orang yang meninggal gara-gara nggak bisa bayar di rumah sakit. Negara kita terlalu kaya untuk membuat orang miskin ada di sini sebetulnya. Iya. Jadi apa ya menurut saya, kalau orang miskin di Indonesia, Bu Nosko, ini bukan karena nasib. Iya. Bukan karena nasib. Lebih karena kejahatan macam ini. Iya. Karena negara tidak berhasil memperlakukan mereka dengan adil, itu aja. Jadi di Indonesia kalau orang miskin bukan nasib, Bu Nosko. Betul. Karena ada ketidakadilan sehingga dia miskin. Kira-kira seperti itu. Darah daging Anda memang soal keadilan itu kelihatannya betul-betul ada di dalam hati Anda. Statement seperti itu agak membuat saya agak merinding gitu. Kira-kira begitu. Nggak ada orang miskin. Terus kembali lagi, saya tidak tahu. Tadi Anda sudah memberikan cerita tentang Meksiko. Lalu kemudian itu betul-betul reformasi ada di situ. Iya. Ini keberanian ini harus datang dari seorang presiden, bukan? Iya. Karena dia panglima tertinggi penegakan hukum. Jadi saya mau luruskan juga, Bung Iya. Diko. Kadang-kadang orang kalau presiden melakukan langkah-langkah yang progresif terhadap penegakan hukum, Dianggap dianggap- campur tangan. itu enggak. Ya. Itu memang tugas presiden, dia mendrive istilahnya. Bukan melakukan campur tangan terhadap penegakan hukum. Campur tangan itu ketika misalnya kalau Bung Don Bosco diadili, terus dia bilang sama pengadilan, kasih bebas. Ya, itu namanya itu campur intervensi, tangan. ya. Tapi kalau dia mengarahkan, you harus lurus, itu namanya mendrive. Memperlihatkan roadmap yang sebenarnya. Kan gini, kalau aparat penegak hukum itu mau bengkok, dia harus beri penjelasan, jalanmu harus ke sini loh. Harus gitu, karena kalau tidak bisa bengkok. Jadi itu peran presiden sebenarnya. Makanya kemarin waktu ribut-ribut tentang kejaksaan dan polisi, Ya. saya itu termasuk bilang, kalau misalnya tiba-tiba presiden menengah itu,
nggak salah-salah amat. Betul. Karena itu pernah dilakukan Presiden SBY di zaman saya ketika ada cicak buaya. Oh iya, cicak versus Jadi buaya. itu nggak ada masalah, yang penting transparan kan. Menurut saya begitu sebenarnya Don Bosco. Dan wajar seorang kepala negara itu melakukan drive terhadap penegakan hukum yang menurut kacamata dia, ini penegakan hukumnya korup, maka dia harus meluruskan. Seperti yang dilakukan Calderon itu. Calderon itu melakukan itu karena ini korup. Itu untuk kebaikan umum. Untuk kebaikan. Itu seharusnya dilakukan. Harus. Kewajiban kepala negara menurut saya. Dan sekali lagi kita mendorong, ya, kita tetap mendorong DPR untuk terus mendiskusikan undang-undang perampasan aset dengan catatan membuka ruang seluas-luasnya, jangan dibatasi. Iya. Jadi aspirasi itu harus terus ditampung dari mana saja, terus diajukan uji publik terus ya, diskusi terus, supaya kita menemukan format mana sih yang tepat gitu. Itu betul. Dan tidak harus buru-buru begitu. Enggak harus buru-buru, tapi mulai sekarang harus diskusikan terus gitu, agar supaya kita tahu di konsep ini. Misalnya kalau kita memilih konsep NCB tadi, apakah kita harus merekayasa sedikit, tidak bulat-bulat seperti itu, kan gitu. Kadang-kadang mungkin saya pikir apa yang dilakukan Malaysia itu cukup menarik tadi yang saya ceritakan. Walaupun orang bertanya apakah konsep NCB itu sudah ada buktinya di negara-negara lain, sudah ada yang berhasil. Argentina, Kolombia, Filipina juga sudah pernah berhasil. Singapura juga menerapkan hal-hal seperti ini. Tapi harus diingat Bung Don Bosco, kita nggak boleh apple to apple dengan Singapura. Setuju. Karena Singapura itu korupsinya bukanlah korupsi yang sistemik. Iya. Tapi saya ingin memberi contoh kepada Bung Don Bosco bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi, yang sistemik, yang state capture corruption, dan dia berhasil memberantasnya, itu karena dia mulai di aparat penegak hukumnya. Siapa itu? Ada negara yang sekarang luar biasa, walaupun dia nggak besar, Georgia. Oh, Georgia. Georgia itu tadinya korup sekali, polisinya juga korup besar. Ganti semua polisinya. Ganti semua kan? Betul. Sekarang itu kalau Bung Dosko coba browsing, tingkat pertumbuhan ekonominya sudah bagus. Walaupun saya nggak ingin apple to apple antara Indonesia dengan Georgia karena Georgia kecil, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau negara-negara yang korupsinya sistemik, maka dia selalu memulai dari aparat penegak hukumnya. Sebenarnya itu teori sebenarnya yang sudah direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption. Seperti tadi saya bilang, dia menyarankan judicial corruption, terus dia menyarankan illicit enrichment, itu peningkatan harta kekayaan lewat perampasan aset. Terus yang ketiga ada namanya commercial bribery, jadi korupsi di sektor swasta. Terus ada juga yang namanya trading influence, perdagangan pengaruh kayak kita pejabat-pejabat dan itu memang sudah direkomendasikan oleh UNCC. Dia bilang, hey negara-negara yang korupsinya sistemik, yang state capture corruption, ini yang Anda lakukan. Itu sudah ada, sinyal itu kita ikutin sebenarnya. Apalagi kita udah ratifikasi. Cuman kita ini nggak pernah mau ikutin. Justru kita ini selalu bertentangan. Kenapa saya bertentangan? Tahu nggak? Di dalam UNCIC, Bung Don Bosco, itu sebenarnya disyaratkan bahwa setiap negara-negara yang punya lembaga anti korupsi, dia harus independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Ketika tahun 2019, kita merubah KPK kita menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Betul. Gila. Itu sebuah momentum yang kemudian membuat KPK itu menjadi tenggelam. Ini menandakan bahwa kita memang nggak pernah serius memberantas korupsi. Itu indikatornya, Bung Dosko. Nggak pernah serius. Kita serius di dalam omong-omong aja. Serius dalam omong-omong, tapi ketika melaksanakan itu tidak. Nol. Dan ingat, pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan pendekatan-pendekatan yang menurut saya sangat parsial-parsial. Misalnya naikkan gaji. Bukan begitu caranya. Tapi harus holistik. Itu yang penting. Sebetulnya kalau ada pun kenaikan itu harus ada benefit yang diperoleh oleh pemerintah atau publik. Itu bahwa perlu. harus bersih. Itu perlu kenaikan gaji, tapi bukan satu-satunya jalan. Itu perlu. Tapi itu bukan satu-satunya jalan. Tapi pembicaraan Anda ini tidak enak didengar oleh polisi maupun oleh kejaksaan. Enggak, ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Setuju. Karena itu tadi. Ini sebenarnya rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption. Georgia contohnya. Pasti Bung Dos. Iya, saya baca itu. Nggak usah jauh-jauh kita lihat. Georgia aja. Georgia itu korup sekali kemarin. Dia ganti semua polisi. Rekrut baru. Aparat penegak hukumnya. Iya. Gitu.
Ya ada contoh dan Ada mestinya contoh. kita bisa lakukan. Ya, jadi ini bukan cerita fiktif. Iya. Ya, Meksiko bukan cerita fiktif, Georgia bukan cerita fiktif. Meksiko udah berlangsung lama, tahun 2006. Tapi Georgia ada paling baru. Georgia baru-baru. Wow. Sebagai orang yang sudah malang melintang dalam dunia penegakan hukum, apakah Anda seperti saya atau seperti publik pada umumnya, mereka tidak punya no way out? Tadi Anda sudah jelaskan itu, tapi kan ini soal perasaan Iya, iya. atau apa ya di dalam hati atau pikiran publik. Kayak no way out. Mereka berteriak, mereka ngomong, tapi tidak ada kapasitasnya untuk memperbaiki itu. Katanya, lagi-lagi teori. Iya, iya, iya. Negara yang berhasil. Yang tadi itu kan kita udah lihat tuh bahwa harus dimulai dari judicial corruption, illicit enrichment, undang-undang perampasan aset, kan Iya. gitu ya. Terus trading influence, commercial bribery, itu yang harus dilakukan semua ya. Ada tambah satu lagi, ada 3 hal yang paling penting dilakukan agar menimbulkan deterrent effect. Oke. Kan begini, korupsi itu tidak berulang kalau ada deterrent effect. Benar. Kan begitu. Benar. Kalau nggak ada deterrent effect, maka korupsinya berulang. Yang terjadi di Indonesia, korupsi berulang. Bayangkan bupati-bupati itu berulang. Iya. Itu kan berarti tidak ada deterrent effect. Sebenarnya ada 3 hal yang harus dilakukan supaya korupsi itu menimbulkan deterrent effect. Pertama, penghukuman yang berat. Hukuman yang berat. Mau hukuman mati atau apa itu sebentar kita perdebatkan. Tapi hukuman yang berat kan tidak berarti selalu hukuman mati. Betul. Tapi ekosistem pemberantasan korupsinya harus berjalan fair. Kalau saya bilang ekosistem, disitulah ada yang tadi kriminal justice. Iya, iya, iya. Bukan cuma lembaga-lembaga peradilan, tapi sampai di Pemasyarakatan iya. beda lagi. Dia harus punya komitmen yang bersama memberikan hukuman berat. Kalau orang diberi hukuman yang berat dan maksimal dan konsisten, tidak ada privilege yang tadi bisa keluar penjara, itu akan menimbulkan deterrent effect. Bayangkan menurut kalau Anda dalam penjara 20 tahun, Anda akan menderita dan Anda akan tidak mau yang lain tidak mau. Tapi Itu bisa membuat kita jerah benar itu. Pak Don, kenapa orang lain mau melakukan korupsi berulang, dia lihat, wah itu teman saya korupsi itu kok dia di luar Iya, jalan-jalan. betul. Kan gitu, jadi dia bilang, oh ternyata bisa nih. Kita nyuap aja sipir, kita bisa korupsi, kita kan itu yang dilihat sehingga tidak menimbulkan deterrent effect. Oleh karena itu saya bilang, ekosistemnya semua harus satu, memberikan hukuman berat. Jangan ada satu yang memberikan hukuman tapi yang lain memberikan keringanan atau privilege. Harus seragam, memberikan hukuman berat. Kedua, pemiskinan, inilah yang diperlukan. Ini untuk ya pemiskinan itu. Ya, inilah perlunya undang-undang perampasan aset. Jadi memang perlu pemiskinan. Kemudian yang ketiga, sanksi sosial. Apa yang harus dilakukan di sanksi sosial? Nah, kita ini, Bung Don Bosco, saya lihat masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Disorientasi. Kenapa saya katakan disorientasi? Kita udah mulai permisif terhadap korupsi, skeptis. Lihat contohnya, kita tidak pernah memberikan hukuman sosial bagi koruptor. Kita justru memberikan penghargaan. Kan itu yang terjadi di masyarakat kita. Coba kalau Anda memberikan sanksi sosial, Anda kucilkan dia. Anda tidak beri tempat dia. Itu kan juga menimbulkan deterrent effect. Tapi kita tidak. Bahkan undang-undang kita tidak memberikan itu. Contohnya misalnya, orang bisa saja yang sudah pernah jadi narapidana, bisa terpilih jadi anggota DPR lagi, bupati. Ini kan aneh, celaka. Tidak menimbulkan deterrent effect. Di Cina, Bung Don, ini begini ceritanya. Masyarakatnya juga agak permisif. Seperti kita tidak memberikan sanksi sosial. Kita kan kadang-kadang kalau ada orang kaya, biar kita tahu korupsi, kita hormat sama dia. Itu masyarakat kita permisif. Tahu nggak apa yang dia lakukan Cina? Dia lihat masyarakatnya begitu, maka sanksi sosialnya dia take over. Dia take over ke dalam undang-undang positif. Jadi dia membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang memberi sanksi sosial. Contohnya apa? Contohnya di Cina ada undang-undang yang bunyinya begini. Bagi seorang narapidana koruptor tidak dapat lagi, tidak diperbolehkan lagi menduduki jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan politik dan jabatan-jabatan publik dalam kurun waktu 40 tahun. Wah. Artinya apa? Sampai tua lah dia. Sampai tua, dia cuma nggak ingin bilang seumur hidup. Tapi kalau Anda keluar umur 40 tahun, 80 kan nggak mungkin kan? Iyalah. Maksud saya, ini kan luar biasa pemerintahannya. Dia lihat
Harusnya kan sanksi begitu diberikan oleh rakyat ya. Benar. Tapi rakyat tidak memberikan, dia take over. Pemerintah mengambil alih. Dia mengambil alih. Gitu, Bu. Wow. Harusnya itu yang dilakukan. Mudah-mudahan didengar teman-teman kita. di Ya, DPR. problem kita begini, kan banyak sekali elit yang terlibat korupsi. Masyarakat kemudian permisif. Kan selalu dibilang, Pak Mahfud pernah saya wawancara di sini. Wah, katanya, ikan itu busuk mulai dari kepala. Kan gitu. Artinya dia hanya mau mengatakan korupsi itu dari pemimpinnya gitu. Gitu kira-kira. Jadi kalau ke bawah-bawahnya ikut korup, ya kalau memang pemimpinnya begitu. Ya karena pemimpin harus memberikan keteladanan, role model kan. Nah, Makanya itu tadi mungkin yang dilakukan si Presiden Calderon. ya. Yang angkat kepala kepolisian yang jujur, bukan sekedar guru besar. Kan banyak juga guru besar. Banyak guru besar, Ya. tapi guru besar ini jujur. Jujur itu sebenarnya catatan, bukan sekedar guru besarnya. Sebenarnya itu intinya. Di kepolisian kita pernah punya Jenderal Hugeng. Iya itu maksud saya gitu. Jangan-jangan masih ada di dalam. Jadi maksud saya begini, kalau kita belum mau cari di luar, kita cari di dalam. Siapa tahu ada, Bung Dosko. Ya. Siapa tahu ada di Kombes, Di bawah lagi. di bawah, kan nggak apa-apa. Kan itu sama aja kalau kita angkat dia, ya itu sama aja juga dengan yang tadi itu, kan begitu. Jadi tidak selalu orang luar, tapi mungkin ada orang dalam, ya mungkin pakan masih kapten, Iya. kita angkat dia nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang presiden kasih, lalu kemudian ada fit and proper test di DPR. Kemudian di situ sering ada transaksi atau macam-macam lah. Iya, Gitu. itulah yang harus ada keputusan politik ya, seperti yang dilakukan Calderon. Dia cuma minta izin sama parlemen dan alhamdulillah parlemennya aja. Mungkin saya tuh membayangkan begini, Bung Don coba. Bosco. Mungkin ini bisa dilakukan waktu awal-awal reformasi, ketika DPR semua mau dikatakan reformis. Kan nggak ada yang Ketika ditolak saat tuh, itu, ya. Iya, Ya, pada saat jadi- itu lebih mudah. Lebih ya. mudah, jadi kalau pemerintahnya datang presiden, saya mau begini, dia bilang oke, silahkan jalankan. Kalau sekarang kan udah enggak, agak Tapi kalau susah. presidennya juga bilang begitu sekarang ini kan koalisinya kan koalisi presiden banyak nih. Tebal tuh Iya, koalisinya. jadi sebenarnya bisa ya. Bisa. Iya. Gitu. Tapi ini kan statement kita di sini. Iya, yes. Tapi kan nggak apa-apa, ini mencerahkan, menuntun Iya, kan, iya. untuk menuntun. Kita menuntun supaya siapa tahu ada langkah-langkah yang progresif. Menurut saya ini kan langkah-langkah progresif yang kita lakukan kan, nggak bisa hal yang biasa. Paling tidak orang bisa terbuka wawasannya untuk melihat kemungkinan lain, Iya. alternatif, supaya kita tidak merasa bahwa ini betul-betul sebuah kebuntuan dan Iya. kemudian kita rasa bahwa kita ini hidup di dalam sebuah bangsa, nasib kita itu sial betul dalam penegakan Iya. hukum begitu. Ya nggak ada yang sial. Tadi saya bilang orang miskin Indonesia bukan karena nasib. Ya itu betul. Jadi mestinya tidak begitu. Iya, mestinya tidak begitu. Ada cara, ya. Ada jalan yang seharusnya bisa kita tempuh dan jalan itu kita tahu. Tapi kita nggak mau menggunakan jalan itu. Ini kan sekarang ada jalan yang kita kasih Itu tahu. betul. Silakan gunakan. Pak Pratama, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di sini. Luar I'm sorry, biasa. Bung Don Bosco, No, kalau it's okay. kita terlalu banyak No, berdiskusi it's okay. yang Very good. keluar. Idea. Kawan tutur, terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.